Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pameran perayaan akhir perkuliahan yang mengangkat tema pembelajaran dengan pendekatan culturally responsive teaching pada materi unsur-unsur teks berita di SMP Negeri 1 Surakarta. Pameran hasil akhir perkuliahan kali ini dari mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya yang dipersembahkan oleh Amelia Galuh Miftafiana, Pipit Ernawati, dan Yuliana Muktiasning Bektisa Putri dengan dosen pengampu Ibu Ani Rahmawati, MA, PhD. Langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, melakukan kegiatan observasi. Langkah kedua, melakukan asesmen diagnostik pada peserta didik. 3. Melaksanakan profiling demografi peserta didik. Keempat, merancang modul ajar dan perangkat pembelajaran. Langkah kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan terakhir, hasil belajar peserta didik. Dari asesmen diagnostik yang dilakukan pada kelas 7 di SMP Negeri 1 Surakarta, menghasilkan profiling demografi peserta didik sebagai berikut. Gaya belajar lebih dominan membaca dan menulis, yang diikuti visual, kinestetik, dan auditif. Untuk kemampuan kognitif, peserta didik memiliki kemampuan kognitif di atas rata-rata. Hal ini dapat dilihat pada peserta didik yang tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Untuk kepercayaan yang dianut peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Surakarta mayoritas Islam. Untuk etnik dan suku, 97% dari Jawa dan 3% dari Sunda. Berdasarkan hasil pemetaan asesmen diagnostik dan profiling demografi peserta didik berasal dari etnik dan suku yang berbeda, yaitu suku Jawa dan suku Sunda. Maka, kami menerapkan pembelajaran dengan pendekatan culturally responsive teaching. Melihat peserta didik yang memiliki gaya belajar dominan membaca dan menulis, kami merancang modul ajar dengan elemen membaca dan memirsa. Dengan profil pelajar Pancasila, yang pertama bernalar kritis, di mana peserta didik menyampaikan ide, pemikiran, pandangan, pendapat secara logis dan kritis mengenai informasi yang terdapat dalam teks berita, baik secara lisan maupun tulisan. Kedua, bergotong royong. Bekerja sama dalam kelompok melalui pemberian gagasan, pandangan, atau pemikiran, dan menerima serta melaksanakan atas kesepakatan kelompok dalam mencapai penyelesaian tugas yang diberikan. Yang ketiga, kreatif. Menunjukkan sikap memahami maksud dan makna dari teks yang dibaca, serta menerapkan informasi positif yang dibaca dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan pembelajaran dengan pendekatan culturally responsive teaching, kami menggunakan 2 teks berita dari latar budaya yang berbeda.
Teks berita yang pertama berjudul Kirab Malam 1 Suro Keraton Solo, 4 kerbau bule mengiringi 9 pusaka, dari media kompas.com. Kirab Malam 1 Suro merupakan budaya dari Jawa. Kemudian, contoh teks berita yang kedua berjudul Cinunuk, desa lahirnya wayang golek yang terlupakan. Wayang golek merupakan budaya dari Sunda. Pada modul ajar ini, kami menggunakan moda pembelajaran tatap muka dengan pendekatan saintifik, culturally responsive teaching, dan technological pedagogical content knowledge atau TPEC, serta model pembelajaran problem based learning atau PBL dan metode cooperative integrate reading and composition atau CERC. Untuk kegiatan pembelajaran berlangsung selama 2 kali 40 menit, dengan kegiatan awal selama 10 menit, di mana guru melakukan kegiatan orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Dilanjutkan kegiatan inti yang berlangsung selama 60 menit, di mana guru melakukan penyajian masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan kelompok, menyajikan hasil karya, dan yang terakhir melakukan evaluasi pemecahan masalah. Dilanjutkan kegiatan penutup selama 10 menit, di mana guru membuat rangkuman, melakukan refleksi, memberikan umpan balik, dan yang terakhir merencanakan kegiatan tindak lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Bagi sahabat belajar yang ingin melihat modul ajar secara utuh, dapat mengakses di tautan berikut ini. Untuk selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama video pelaksanaan pembelajaran yang kami laksanakan di SMP Negeri 1 Surakarta. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah melihat video pelaksanaan pembelajaran, sampailah kita pada asesmen dan refleksi yang dilakukan setelah pembelajaran berlangsung. Berikut ini adalah hasil karya peserta didik saat mengikuti pembelajaran. Sahabat belajar, sampailah kita pada tahap kesimpulan. Yang pertama, di mana asesmen diagnostik menghasilkan profiling demografi peserta didik. Yang kedua, modul ajar dan perangkat pembelajaran dengan pendekatan culturally responsive teaching. Dan yang terakhir, media pembelajaran multi-etnik. Contoh teks berita 1 mengangkat budaya Jawa kirab 1 Suro, dan contoh teks berita 2 mengangkat budaya Sunda wayang golek. Selesai sudah pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih atas perhatian dari sahabat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.